Oke, ketemu kembali dengan channel YouTube Pupuk Paten Sahabat Petani. Nah, di video kali ini kita akan mengupas ya tentang apa itu pupuk paten dan apa keunggulan pupuk paten. Nah, pupuk paten adalah hasil penelitian ya selama 13 tahun. Itu diliti oleh para ahli pertanian dan juga sudah diuji coba ya di berbagai lokasi di Indonesia. Nah, di mana hasil dari uji coba ini itu betul-betul meningkatkan hasil dengan signifikan. Nah, dan juga terbukti dapat mengurangi pemakaian pupuk kimia. Nah, untuk legalitas pupuk paten, nah ini juga legalitasnya sudah sangat lengkap ya di Indonesia, dan pupuk paten juga diresmikan langsung oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia, yaitu tahun 2021 di Kota Makassar. Nah, keunggulan dari pupuk paten. Nah, yang pertama, pupuk paten sudah menggunakan teknologi nano ya. Nah, sekarang apa itu teknologi nano? Nah, nanoteknologi adalah ilmu teknologi mutakhir yang menghasilkan produk yang efektif. Ukurannya sangat kecil ya. Nah, ini ukurannya sangat kecil tapi sangat efektif. Nah, ukuran dari nano yaitu sama dengan 1/1000.000 meter, sangat kecil ya. Nah, tujuannya untuk apa? Itu tujuannya agar mudah dan cepat terserap oleh tanaman. Nah, sekarang seperti apa caranya nanoteknologi? Nah, dengan cara merekayasa atom dapat merubah susunan atom, maka karakter dan fungsi materi akan ikut berubah. Kemudian akan menghasilkan zat dengan fungsi dan karakter sesuai yang diinginkan. Nah, yang kedua, ya kan? Nah, yang terkandung di dalam pupuk paten sudah merupakan makanan siap saji tumbuhan. Apa itu makanan siap saji tumbuhan? Nah, dan apa bedanya dengan pupuk-pupuk kebanyakan? Nah, supaya kita paham ini ya, apa itu yang dimaksud dengan makanan siap saji tumbuhan. Nah, di awal ini kita bahas dulu ya tentang kebutuhan tanaman untuk bisa bertumbuh ya dengan maksimal. Tumbuhan, teman-teman ya, itu membutuhkan 13 unsur hara. Nah, yaitu terbagi menjadi dua kan, makro dan mikro. Yang lebih banyak dibutuhkan yaitu unsur hara makro. Contohnya yaitu N ya, nitrogen, ini banyak terkandung di dalam pupuk urea ya, yaitu, dan juga ada di sini kalium ya. Nah, kalium itu banyak terkandung di dalam pupuk KCl. Nah, terus ada juga fosfor ya. Fosfor yaitu fosfor banyak terkandung di dalam SP36 atau TSP dan lain-lainnya. Nah, di mana unsur-unsur ini yang biasanya terkandung di dalam pupuk kimia itu di dalam bentuk pupuk tunggal dan pupuk majemuk. Nah, fungsi dari pupuk kimia ini hanya mengantar unsur yang terkandung di dalamnya. Jadi, teman-teman ya, tumbuhan tidak membutuhkan pupuk. Nah, fungsi dari pupuk hanya mengantarkan unsur yang terkandung di dalam pupuk tersebut ke tanaman. Nah, seperti apa proses tanaman melakukan penyerapan unsur-unsur yang terkandung di dalam pupuk kimia tersebut? Pupuk harus melarut dulu dengan air, karena unsur yang sudah berbentuk ion yang bisa diserap oleh rambut akar. Dan oleh rambut akar dibawa melalui jaringan angkut silem ke daun untuk dilakukan proses pengolahan fotosintesis, di mana setelah semua unsur makro dan mikro berada di daun ditambah oleh air, karbon dioksida, dan pencahayaan matahari yang cukup, baru bisa terjadi proses pengolahan makanan atau disebut juga dengan proses fotosintesis. Nah, hasil dari proses fotosintesis inilah yang dinamakan makanan siap saji tumbuhan. Nah, makanan siap saji tersebut akan didistribusikan melalui jaringan angkut floem ke bagian tumbuhan yang membutuhkan. Proses yang panjang dan rumit bagi tumbuhan untuk memperoleh makanan siap saji ini. Nah, belum lagi terjadinya beberapa pengurangan sewaktu unsur-unsur hara ini diantarkan pupuk
ke tumbuhan, di antaranya terjadinya penguapan. Yang kedua, terbawa oleh air, terikat oleh keasaman tanah, dan tidak terjangkaunya oleh rambut akar, dan lain-lainnya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan pupuk paten sudah makanan siap saji tumbuhan? Nah, dengan teknologi yang canggih saat ini, yaitu teknologi nano, semua unsur hara makro, mikro tersebut itu diproses dengan teknologi sehingga langsung menjadi makanan siap saji tumbuhan. Dengan melekul di tingkat kehalusan makro, maka makanan siap saji produk paten tersebut langsung diantarkan ke dalam jaringan floem. Nah, dan tidak lagi melalui proses yang panjang dan rumit seperti proses pupuk yang pada umumnya. Jadi kesimpulannya, sama-sama didasari oleh unsur hara, tapi produk paten sudah menggunakan teknologi yang canggih untuk memproses unsur-unsur tersebut menjadi makanan siap saji tumbuhan tersebut. Tidak lagi melalui proses yang panjang dan rumit seperti proses pada umumnya pupuk-pupuk yang lain. Keunggulan pupuk paten yang ketiganya yaitu penyerapannya jauh lebih cepat. Nah, pupuk paten sudah mengadopsi nanoteknologi. Nanoteknologi adalah rekayasa materi pada skala nano, diameternya berkisar antara 62 pikometer sampai 520 pikometer. Nah, sedangkan kombinasi dari beberapa atom membentuk molekul dengan kisaran ukuran nano seper 100.000 rambut dibagi. Jadi betul-betul sangat halus ya ukurannya. Nah, dengan tingkat kehalusan seperti ini tentu penyerapan akan jauh lebih cepat daripada produk-produk yang tidak menggunakan nanoteknologi. Nah, yang keempat, nah, unsur-unsur yang terkandung di dalam produk paten langsung tersimpan di dalam jaringan tanaman tersebut. Nah, jaringan terdiri dari susunan sel, sementara sel merupakan unit struktur terkecil dari organisme makhluk hidup. Nah, sementara nanoteknologi ukurannya jauh lebih kecil dari sel. Dengan tingkat kehalusan nanoteknologi, maka unsur-unsur yang terkandung di dalam produk paten bisa tersimpan di dalam jaringan tanaman tersebut. Nah, yang kelima, produk paten mengandung segala unsur-unsur yang dibutuhkan tanaman untuk bertumbuh dengan maksimal. Ini sudah sekalian ya kita bahas tadi di keunggulan pupuk paten yang nomor 2 di atas tadi ya. Keunggulan yang nomor 6 pupuk paten yaitu pupuk paten juga sebagai biokatalisator. Nah, unsur-unsur yang terkandung di dalam produk paten ya juga meningkatkan kinerja enzim katalis yang ada di dalam tanaman tersebut. Nah, enzim adalah senyawa kimia berupa protein yang berperan sebagai biokatalisator, di mana bio adalah makhluk hidup dan katalis adalah zat yang dapat mempercepat reaksi. Sederhananya, enzim adalah katalis yang membantu mempercepat reaksi. Contoh salah satunya yaitu peran enzim transferase. Enzim ini bekerja mentransfer unsur ke unsur lainnya. Nah, setelah kita memahami unsur-unsur yang terkandung di dalam produk paten, jangan heran lagi ya dengan hasil yang sangat begitu cepat. Nah, keunggulan yang ketujuh yaitu produk paten ramah lingkungan. Produk paten adalah produk organik di mana bahan dasarnya berasal dari tumbuhan dan hewan yang diproses dengan teknologi mutakhir yaitu teknologi nano. Tidak seperti pupuk-pupuk kimia pada umumnya di mana pupuk kimia tersebut masih menggunakan amonia untuk mengantar unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Keunggulan yang kedelapan yaitu produk paten sangat praktis dan ekonomis. Nah, biang
produk paten sangat praktis, tidak dikemas ya di dalam bentuk saset. Nah, ini akan menjadi pupuk ya apabila sudah dicampur dengan air. Ingat ya, ini belum dikatakan pupuk. Nah, ini adalah biangnya pupuk. Dan ini akan menjadi pupuk apabila sudah dicampur dengan air sebanyak 16 liter baru pupuk. Ya, itu 16 liter ya untuk tanaman holti ya. Nah, hasil dari inovasi terbaru produk paten yaitu produk paten Gold. Nah, ini jauh lebih praktis lagi ya cara pengaplikasiannya. Di mana penggunaan produk Gold ini sudah tidak dicampur dengan air lagi. 25 mili isi kemasan langsung diaplikasi ke bagian tanaman atau jaringan tanaman yang masih hidup. Jadi sudah tidak pakai cara-cara korek tanah lagi atau segala macam cara yang lainnya. Dari segi nilai ekonomi, produk paten jauh lebih murah daripada produk-produk sejenisnya. Nah, keunggulan produk paten yang ke-9 ya. Nah, ini keunggulan yang terakhir lah. Nah, produk paten multifungsi. Zat yang terkandung di dalam produk paten sudah multifungsi untuk segala jenis tanaman, perikanan, dan peternakan. Nah, di video ini kita sudah membahas tentang apa itu produk paten dan keunggulan produk paten. Nah, semoga yang menyaksikan video ini diberikan kesehatan dan kebahagiaan, dan yang pastinya diberikan rezeki yang berlimpah oleh Sang Maha Pencipta. Amin.